Persilangan terbagi atas dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan satu sifat beda. Hukum satu Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Persilangan monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Contoh dari persilangan monohibrida dominansi penuh yaitu persilangan antara bunga mawar berwarna ungu disilangkan dengan bunga mawar berwarna putih. Bagaimana hasil dari persilangan antara keduanya? Persilangan antara bunga mawar jantan yang berwarna ungu dengan genotipe U besar disilangkan dengan bunga mawar betina dengan warna putih yang memiliki genotipe U kecil. Sifat U besar lebih dominan daripada U kecil, sehingga sifat berwarna ungu lebih dominan daripada sifat berwarna putih. U besar menghasilkan satu macam gamet, yaitu U besar, dan U kecil menghasilkan satu macam gamet, yaitu U kecil. Dari hasil persilangan tersebut menghasilkan turunan pertama atau F1 yang memiliki genotipe U besar, U kecil. Karena sifat U besar lebih dominan daripada U kecil, maka bunga yang dihasilkan tersebut akan berwarna ungu. Selanjutnya untuk parental kedua atau P2, bunga yang berwarna ungu dengan genotipe U besar, U kecil disilangkan dengan sesamanya. Genotipe U besar, U kecil menghasilkan dua macam gamet, yaitu U besar, U kecil, baik jantan maupun betina. Selanjutnya, masing-masing gamet tersebut, baik yang berasal dari jantan maupun dari betina, dimasukkan ke dalam diagram Punnett. Kemudian dilakukan persilangan. U besar akan menghasilkan genotipe berupa U besar dengan fenotipe bunga yang berwarna ungu. Selanjutnya, U besar, U kecil akan menghasilkan genotipe U besar, U kecil, dan menghasilkan fenotipe dengan bunga berwarna ungu. Selanjutnya, U kecil, U besar disilangkan akan menghasilkan U besar, U kecil dengan fenotipe bunga mawar berwarna ungu. Selanjutnya, gamet U kecil disilangkan akan menghasilkan bunga mawar berwarna putih dengan genotipe U kecil. Selanjutnya untuk perbandingan genotipenya, yaitu U besar berbanding U besar, U kecil berbanding U kecil adalah 1:2:1. Dan rasio fenotipenya berupa bunga mawar berwarna ungu berbanding bunga mawar berwarna putih adalah 3:1. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat beda. Hukum dua Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gen, pasangan alel gen-gen yang terpisah bergabung kembali secara bebas.
Contoh persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara buah jeruk yang memiliki biji bulat berwarna kuning dengan genotipe B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan buah biji kisut berwarna hijau dengan genotipe B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika sifat biji bulat berwarna kuning merupakan sifat dominan, bagaimanakah hasil persilangan F1 dan F2-nya? Apabila induk pertama atau P1 dengan genotipe B besar, B besar, K besar, K besar yang memiliki sifat bulat kuning disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil yang memiliki sifat keriput hijau. Akan diperoleh gamet, yaitu pada bulat kuning akan diperoleh gamet yaitu B besar, K besar. Kemudian pada keturunan dengan genotip keriput hijau akan diperoleh gamet yaitu B kecil, K kecil, sehingga hasil dari persilangan antara keduanya akan menghasilkan keturunan pertama atau F1 yang bergenotipe B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan sifat bulat kuning. Selanjutnya untuk induk kedua atau P2 yaitu F1 atau keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya. F1 tadi memiliki genotipe B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi disilangkan sesamanya. Sehingga diperoleh masing-masing memperoleh 4 gamet yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian dibuat double punnet, masing-masing gamet terpisah antara gamet jantan dengan gamet betina yang tadi sudah memiliki masing-masing 4 gamet. Anggap saja yang ke bawah ini adalah gamet jantan, kemudian yang ke kanan ini adalah gamet betina. Jadi jantan dan betina masing-masing disilangkan. Gamet B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar akan diperoleh keturunan dengan genotipe B besar, B besar, K besar, K besar yang memiliki sifat bulat kuning. Selanjutnya B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K kecil akan diperoleh genotipe yaitu B besar, B besar, K besar, K kecil yang memiliki fenotip yaitu berwarna bulat kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K kecil. Selanjutnya B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K besar akan diperoleh keturunan dengan genotipe B besar, B kecil, K besar, K besar dengan fenotipe yaitu bulat kuning. Kemudian B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K kecil akan diperoleh keturunan dengan genotipe B besar, B kecil, K besar, K kecil dengan sifat atau fenotipe yaitu bulat kuning. Selanjutnya, B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar akan diperoleh keturunan dengan genotipe B besar, B besar, K besar, K kecil dengan
fenotipe yaitu bulat kuning. Selanjutnya, B besar K kecil disilangkan dengan B besar K kecil akan diperoleh keturunan dengan genotipe B besar K kecil dengan fenotipe yaitu bulat hijau. Selanjutnya B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K besar akan diperoleh keturunan dengan genotipe B besar B kecil, K besar, K kecil dengan fenotipe halus kuning. Selanjutnya B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil akan diperoleh keturunan dengan genotip B besar B kecil K kecil K kecil dengan fenotipe yaitu bulat hijau. Selanjutnya B kecil K besar disilangkan dengan B besar K besar akan diperoleh keturunan yang memiliki genotipe B besar B kecil K besar dengan fenotipe yaitu bulat kuning. Selanjutnya B kecil K besar disilangkan dengan B besar K kecil diperoleh keturunan dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil dengan fenotipe yaitu bulat kuning. Selanjutnya, B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K besar diperoleh keturunan dengan genotip B kecil K besar yang memiliki fenotip yaitu keriput kuning. Selanjutnya B kecil K besar disilangkan dengan B kecil K kecil diperoleh keturunan dengan genotipe B kecil K besar K kecil dengan fenotipe yaitu keriput kuning. Selanjutnya B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K besar akan diperoleh genotipe dengan B besar B kecil K besar K kecil dengan fenotipe bulat kuning. Selanjutnya B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil akan diperoleh keturunan dengan genotip B besar B kecil K kecil yang memiliki sifat bulat hijau. Selanjutnya B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K besar akan diperoleh keturunan yaitu B B kecil K besar K kecil yang memiliki fenotipe yaitu keriput kuning. Selanjutnya B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil akan diperoleh keturunan dengan genotipe B kecil K kecil yang memiliki fenotipe yaitu keriput hijau. Jadi, rasio genotipe dari F2 tadi yaitu B besar K besar sebanyak 1, kemudian B besar K besar K kecil sebanyak 2, kemudian B besar B kecil K besar sebanyak 2, kemudian B besar K kecil sebanyak 1, B besar B kecil K kecil sebanyak 4, B besar B kecil K kecil sebanyak 2, B kecil K besar sebanyak 1, B kecil K besar K kecil sebanyak 2, B kecil K kecil sebanyak 1. Kalau rasio fenotipenya yaitu bulat kuning sebanyak 9, bulat hijau sebanyak 3, keriput kuning sebanyak 3, dan keriput hijau sebanyak 1. Jadi perbandingan fenotipenya yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Jadi itulah tadi materi terkait persilangan
monohibrid dan persilangan dihibrid. Terima kasih.